Oke. Suaranya toh. Oke, good night everyone at the Cheers Cafe. Ceritanya itu karena stiker. I'm gonna be first comic in broker, so use English. Akan tetapi, saya kira Anda tidak mengetahui bahasa saya, jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, saya agak bingung. Banyak teman-teman kayak tadi si Goseng ini, Ucup menyebut saya seperti saya puji. Kenapa? Saya juga sempat curhat ke istri saya, yang saya panggilnya yang sama istri saya. Ya, apa aku kayak saya puji sih? Enggak kok ya. Kamu itu kayak Chef Juna. Wis. Alhamdulillah ya Chef Juna. Tapi pada nggak percaya ya, pada nggak percaya sama kalau saya ini Chef Juna. Istri saya ngomong mungkin nanti Mas menunjukkan pada waktu yang tepat kepada teman-teman Mas bahwa Mas adalah Chef Juna. Dan saya kira saat ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan saya bahwa saya mirip Chef Juna. Saya mirip Chef Juna. Saya mirip Chef Juna. Saya bukan puji. Tolong ya. Jangan bilang lagi saya puji ya. Saya Chef Juna ini. Oke. Oke. Untuk kalian ketahui ya, saya dan istri saya sangat dekat. Saking dekatnya kalau ibarat tangan seperti ini. Kalau ini istri saya, ini saya seperti ini. Dan yang terjadi setelah itu adalah seperti ini. Kayak gitu. Terus dari keralem ini. Dulu ketika saya SD, banyak pelajaran olahraga yang saya agak kurang tahu apa ini fungsinya. Kayak di olahraga senam itu ada gaya lilin lah, atau gaya kuda-kuda seperti inilah. Oke, terus akhirnya saya beranjak dewasa dan menikah dengan istri saya, dan akhirnya saya tahu ada fungsi-fungsi dari olahraga tersebut, teman. Untuk anak cewek, kalau nanti Anda sudah menikah dan ingin mempunyai anak, Anda pasti oleh dokter kandungan atau bidan pasti akan dikasih informasi agar bisa bercampur antara sel telur dan sperma di dalam rahim. Anda harus melakukan gaya lilin. Setelah ML, jangan langsung berdiri kalau ML karena tumpah spermanya. Itu benar, real. Nanti kalian kalau udah menikah dan mungkin berapa bulan belum dapat anak, Anda akan diinformasikan seperti itu sama dokter kandungan. Dan saya menemukan lagi, dulu gaya kuda-kuda. Kebetulan saya dulu sewaktu pelatihan kuda-kuda, saya dulu sangat semangat. Kalau olahraganya kuda-kuda, ya oke. Ya semangat terus. Saya mengikuti pelatihan itu dengan cermat. Dan setelah menikah, saya sangat akhirnya mengetahui fungsinya. Karena ketika malam dan melakukan doggy style, kuda-kuda saya kuat, men. Oke, mana lucu ya? Sial, kayak mikirnya itu udah mood banget. Terus saya akan ngomong-ngomong tentang open mic ya. Open mic pasti ada mic dong. Ada mic
saya ingin menceritakan tentang sejarah dan filosofi Mike. Agak serius, tolong didengarkan saya. Mike pertama ditemukan tahun 1827 oleh Sir Charles Weston, dan Mike dulunya bentuknya dari kayu dan bentuknya agak kayak corong kayak gitu, dan setelah berkembang zaman sekarang Mike berbentuk seperti ini. Dan akhirnya saya tahu kenapa sekarang bentuknya seperti ini, karena yang menemukan cowok kan. Coba kalau yang menemukan cewek susah. Susah kalau yang menemukan cewek sekarang fix susah. Dan saya ingin nge-share informasi kepada teman-teman yang masih bujangan ya. Yang masih bujangan mana? Tunjuk tangan. Yang masih bujang mana? Bujang. Orang bujang kabeh lah. Mentangan tuh. Saya ingin nge-share tentang kalau kamu cowok, lihatlah bagaimana cara cewek memegang mic. Kalau ada yang pertama, kalau ada cewek yang memegang seperti ini, ini masih perawan ting-ting. Cari alamat dong. Dan kalau anda yang kedua, kalau anda lihat cewek yang megang mic-nya seperti ini, agak malu-malu seperti ini. Ini paling nggak pernah foreplay lah ini. Wis tahu lah, gamak-gamakan segala macam mengisor orang enak. Terus yang ketiga, kalau kalian lihat yang megang mic seperti ini, kenceng banget. Ini serang gak pinter dong ya. Jadi untuk kalian saya buat nyari cewek yang karakter yang pertama ya. Jadi yang pegangnya seperti ini. Cuma kayaknya jarang banget cewek-cewek yang pegang mic seperti ini, karena emang jarang banget cewek yang perawan saat ini, teman-teman. Ciri oke. Terus masih kelalen ya lagi. Oh ya, saya orang Purwokerto asli teman-teman. Tepuk tangan buat Purwokerto. Saya di Purwokerto, ya saya orang Purwokerto, ibu saya orang Purwokerto. Dan kalau saya ada orang di BRI, itu di pas keluar ada tulisan Purwokerto. Oke, terus itu bukti bahwa kecintaan saya kepada Purwokerto. Tapi banyak pemiris, saya miris pada orang-orang Purwokerto asli, terutama pada bahasa ya. Bahasa mungkin banyak yang nggak suka bahasa Purwokerto itu karena contohnya seperti kalau ada orang kita ke Jogja, kita ngikutin bahasa Jogja, namanya yang halus-halus seperti itu. Tapi kebalikannya kalau orang Jogja ke sini, kita tetap ngikutin orang Jogja. Dan saya telusuri, oh ternyata emang orang Purwokerto nggak seneng bahasa mereka sendiri karena pejabat-pejabat kita juga nggak bangga dengan Purwokerto. Seperti bupati kita Joko Sudartoko, Marjoko. Itu seharusnya mereka kalau bangga dengan Purwokerto, mereka ganti nama Jaka Sudata, Jaka. Gue Purwokerto banget gue. Terus yang terakhir ini buat materi terakhir, kebetulan mungkin banyak yang tahu saya kerjanya di farmasi Unsud ya. Saya tahu bukan dosen. Kebetulan saya cuma seorang supir mas. Sekarang supir saya, jadi kalau di strata perkantoran saya peringkat 3 ke bawah. Cuma alhamdulillah saya bukan supir yang kategori susu mampir mas, tapi saya kategori tempir mas. Karena tempe lah pakai mampir. Susu kok apa loh gitu. Terus
Tapi saya sangat bangga dengan pekerjaan ini, Mas. Di perkantoran unsur segala macam saya sangat bangga karena tatkala rektor, dekan, terus kaju segala macam mereka harus menunggu 5 tahun, 3 tahun setelah diangkat mereka berangkat mobil. Saya di hari pertama saya kerja, saya langsung berangkat mobil. Dan ketika asal kalian tahu sekarang pekerjaan supir adalah pekerjaan yang agak yang mungkin nantinya akan punah ya, kalau karena di Jerman sudah ada mobil yang digerakkan tanpa sopir, pakai sensor, pakai GPS segala macam, dan itu sudah lagi dikembangkan, dan mungkin nantinya pekerjaan supir akan punah, teman-teman. Akan tetapi saya oleh karena itu saya mendalami ilmu stand up comedy, teman-teman. Karena di saat pekerjaan sopir itu punah, saya akan menjadi stand up comedian yang pro, teman-teman. Tepuk tangan buat Siska dan semua yang ada di sini. Terima kasih, saya nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.